Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan akan tayang menjelang berbuka puasa di setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, telah hadir pada sore hari ini dalam program acara Hikmah Ramadan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Hussein MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi ya Pak. Sama-sama. Baik pemirsa, program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini dengan tema puasa menuntun kepada fitrah. Yang mana pada sore hari ini program acara Hikmah Ramadan kita dengan tema puasa menuntun kepada fitrah. Terlebih dahulu mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh yang terhormat Ustadz Fatur Rahman SPD, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 98 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh yang terhormat Ustadz Fatur Rahman SPD, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 98. Baik pemirsa, program acara Hikmah Ramadan tentunya dengan narasumber pada sore hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Husain MPDI dengan tema puasa menuntun kepada fitrah. Benar ya Pak? Ya, baik Pak. Pada sore hari ini dengan tema tentang puasa menuntun kepada hikmah kepada fitrah ini Pak ya. Mungkin diawali dengan apa itu definisi fitrah itu sendiri Pak? Boleh silakan dijelaskan Pak. Fitrah itu adalah satu kondisi batin, kondisi psikologis seseorang yang sejak sebelum lahir untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Itu definisinya, baik menurut Al-Maghri maupun menurut para ahli-ahli tafsir yang lain. Selanjutnya kalau untuk prosesnya sendiri itu Pak, seperti apa proses fitrah itu sendiri? Fitrah ini kan berasal dari kata suci kali ya Pak ya, benar ya Pak? Ya. Bagaimana prosesnya Pak untuk fitrah itu sendiri? Ya. Jadi manusia itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Kullu mauludun yuladu al fitrah. Setiap anak-anak yang lahir itu di dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bunyinya begini, bahwa sebelum manusia dilahirkan, roh-roh manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, apakah kamu sekalian kelak akan bertuhan kepadaku dan taat kepadaku? Alastu birabbikum qalu bala. Ya, kami bersaksi. Syahidna, kami bersaksi. Jadi kita ini sebelum lahir, semua manusia baik agama apapun yang dia sekarang ini, sebelum lahir sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, untuk bertuhan kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mereka lahir baru timbul masalah gitu ya. Ada pengaruh-pengaruh ya, Ada pengaruh. Pak ya. Itu sebabnya di dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seseorang yang belum baligh, belum sampai umur 15 tahun, kalau dia meninggal dia masuk surga karena dia masih di dalam kondisi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Perintah itu baru dilaksanakan, baru wajib dilaksanakan apabila baligh. Baligh itu sampai kepada batas di mana dia wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Pak, untuk fitrah itu sendiri, seseorang itu kan dari awal lahir semua umat manusia itu fitrah ya Pak ya. Jadi nantinya akan seperti apa setelah banyak pengaruh baik buruk itu seperti apa jadinya nanti itu? Jadi setelah manusia itu di dalam kandungan orang tuanya dan lahir, maka tanggung jawab mengawal, ya, mengawal fitrah ini tanggung jawabnya kepada orang tua, diwajibkan kepada orang tua. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap kamu itu adalah pemimpin, dalam arti bertanggung jawab terhadap itu. Apa saja tanggung jawab orang tua ini Pak terhadap anak? Jadi tanggung jawab orang tua pertama menyelamatkan si anak di akhirat nanti dan menyelamatkan anak di dunia. Untuk menyelamatkan di dunia, anak itu wajib diberikan pendidikan umum, bagaimana cara hidup di dunia, dan untuk akhirat anak itu wajib mengetahui ajaran-ajaran agama dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari awal itu adalah kewajiban dari orang tua. Kewajiban ya, dari Pak, ya? orang tuanya. Ya. Bagaimana membimbing anaknya untuk tetap pada fitrahnya, seperti itu ya Pak. Iya. Ya? Masya Allah, tabarakallah. Berarti peran orang tua sangat penting sekali. Sangat penting. Ya Pak ya. Itu sebabnya nanti tanggung jawab itu ditanya. Setelah anak kamu lahir, kamu apakan anak kamu itu? Apakah kamu sudah melaksanakan pendidikan yang baik, menuntun mereka? Sebab manusia itu lahir, ada dua sifat yang muncul di dalamnya, yaitu mereka memiliki otak dan mereka memiliki nafsu. Nah, pada ketika itu
maka iblis menumpangi nafsu ini. Jadi nafsu itu tidak semuanya jelek, ada yang baik. Benar, Pak. Tetapi iblis mau mengajak nafsu itu kepada jalan yang lebih buruk gitu. Baik, Pak. Berarti disitulah terjadinya pencemaran fitrah itu tadi, baik itu yang buruk ya Pak ya, dan juga fitrah itu ada, menjadi rusak karena itu ya. Karena itu ya Pak, yang adanya pengaruh-pengaruh buruk. Jadi itulah tugas dan kewajiban orang tua tadi ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Kemudian adakah lagi hal lain Pak? Seperti tema kita pada sore hari ini yaitu puasa, menuntun untuk kepada fitrah. Berarti ada hubungannya nih, ada apa dengan fitrah sehingga berpuasa itu merupakan cara untuk menuntun kita kepada fitrah ini Pak. Jadi puasa ini adalah satu bulan di mana Allah kalau di dalam bahasa umum itu pemutihan. Baik. Nah, pemutihan dari dosa-dosa. Jadi kalau kita selama ini banyak dosa, maka Allah menyediakan bulan Ramadan untuk menghapus dosa-dosa itu. Baik. Makanya dikatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, Itu biasa, awal ya. pondasinya. Kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah bulan Ramadan yang lain. Ya. Apa saja itu Pak contoh-contohnya amalan yang baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan agar kita bisa menuntun kembali kepada fitrah ini tadi? Seorang muslim yang baik itu di dalam bulan Ramadan ini pertama dia harus melakukan taubat. Taubat nasuha. Jadi kesempatan kita untuk bertaubat karena Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat pada bulan Ramadan ini. Jadi dengan bertaubat, misalnya begini ya, ketika kita sholat taraweh, antara sholat taraweh itu ada doa itu. Nah, doa itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pada bulan Ramadan ini dianjurkan setelah sholat tarawih itu sholat malam. Sholat malam itu bisa saja setelah sholat tarawih itu yaitu sholat taubat dan sholat-sholat lain yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa orang di bulan Ramadan itu dikabulkan, termasuk doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau orang itu meminta ampun dengan ikhlas, dengan kesadaran. Dan di bulan Ramadan ini juga kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Dengan kualitas sholat yang lebih bagus dari hari-hari sebelumnya, maka semua kegiatan-kegiatan kita di dalam bulan Ramadan terbimbing untuk mengarah kepada fitrah itu kembali. Untuk meraih kembali fitrah yang sudah kita ini banyak dosa semua ya. Semua orang banyak dosa kecuali Rasulullah SAW. Jadi dosa-dosa itu kecil maupun besar kita di jalan, misalnya ya bagi laki-laki maupun perempuan di jalan melihat orang lain yang membuka aurat itu dosa. Mungkin kita berbohong, mungkin kita mencaci orang, mungkin kita macam-macam dosa-dosa kita yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar. Iya, benar ya. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk membersihkan itu semua. Tentunya berarti segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini baik semua berarti ya Pak? Iya, diawali dengan taubat kita di awal, kemudian sholat malam, dirutinkan. Sholat malam, sholat duha kalau pagi ya. Baik Pak. Kemudian berarti memperbaiki kualitas ibadah. Ini penting ini Pak. Iya. Mungkin bagaimana cara untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kita ini Pak? Selama ini kita beribadah, kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Diawali itu. Jadi ada orang melaksanakan sholat itu seperti ritus, seperti ritual begitu saja. Jadi kosong gitu. Tidak ada maknanya. Tetapi sesungguhnya gitu ya. Di dalam ajaran Islam, salat itu harus dimaknai betul-betul dengan jiwa dan raga kita memohon kepada Allah. Misalnya kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kita memuji pada? Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Kita harus bisa, kita hari ini punya pakaian yang bagus,
itu kita bersyukur. Kita hari ini ketemu anak cucu kita, itu kita makan, kita minum, kita sehat. Semua itu harus kita syukur. Itulah yang kita katakan alhamdulillah. Jadi oleh karena itu sebenarnya seyogyanya membaca Fatihah itu tidak cepat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita pikir, oh ya. Berarti kita memang harus memperbaiki dari awal ya Pak ya, baik Iya, itu bacaan, memperbaiki dari Al-Quran awal kita. dan kualitas salat itu Fatihah itu kalau bisa sebisanya dipahami artinya. Untuk dipahami. Kenapa hanya kita tidak bersyukur sekedar kepada membaca Allah? aja ya, Pak ya? Kepada siapa kita bersyukur tadi? Terima kasih tadi. Kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi Allah yang Rahman dan Rahim lah yang memberikan kita segala. Kita akui itu, harus kita akui. Nah, kemudian siapa Allah yang Rahman dan Rahim itu? Dia adalah Raja pada hari akhirat. Malik Yaumiddin. Kalau kita baca Malik Yaumiddin itu Raja pada hari akhir. Kalau kita baca Malik Yaumiddin pendek ma-nya itu pemilik hari akhirat. Maka dianjurkan membacanya Malik Yaumiddin. Sesuai tajwidnya yang benar Ya, ya Pak tajwid ya? yang benar. Nah, jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah yang Rahman yang Rahim yang pemilik hari akhirat itu. Baik, berarti kita juga harus belajar kembali membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan juga memahami maknanya Memahami berarti makna. ya Pak ya. Tidak hanya sekedar membaca bacaan Al-Quran tanpa tahu memaknai apa yang kita Iya. bacakan saat kita sholat itu Pak ya. Berarti Iya. alangkah baiknya memang ketika bulan puasa ini kita tingkatkan untuk membaca Kesempatan Al-Quran ya Pak ya. itu. Ya. Jadi itu Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu. Setelah kita akui bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, telah memberikan kita macam-macam, dia adalah Raja pada hari akhirat. Iyaka, hanya kepadamu lah ya Allah. Na'budu, kami menghambakan diri. Kami menjadi hambamu. Kami beribadah kepadamu. Iyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon Ampunan. berdoa. Jadi kita berdoa itu hanya kepada Tuhan. Jadi itu yang lebih diutamakan. Masya Allah. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan yang mana masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Husain MPDI. Baik Pak, menarik sekali pembahasan kita tadi Pak tentang puasa menuntun kepada fitrah ya Pak ya. Ya. Tadi telah sama-sama dibahas tentang tanggung jawab seorang orang tua nih Pak ya, tanggung jawab orang tua terhadap seorang anak. Dimana untuk dari fitrah untuk menuju sampai baligh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana pedoman dari untuk mendidik anak itu sendiri, Pak? Ya. Ya, mohon dijelaskan, Pak. Ada hadis yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin berkuasa, menguasai, mengambil dunia ini, hendaklah dia dengan ilmu pengetahuan. Kuasai ilmu pengetahuan. Man arada al akhirah, barang siapa yang hidup selamat di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia memiliki ilmu agama. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin dunia akhirat sukses, maka fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dia dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Kebanyakan kita pendidikan anak ini bagian porsi yang persentase yang kecil. Padahal itu harus lebih dari 50% untuk pendidikan anak agar mereka selamat di dunia dan akhirat. Kalau seseorang berilmu pengetahuan, dimanapun dia tercampak, apapun pekerjaannya, dia akan sukses. Contoh kecil begini, seorang yang memiliki ilmu azan saja di kampung, dia akan dihormati karena azannya. Seorang yang bisa menjadi imam, dia akan dihormati karena imamnya. Seorang ahli teknologi, dia akan dihormati karena ilmunya. Nah, sebaiknya ilmu pengetahuan umum itu dan ilmu agama itu harus bersama-sama. Seimbang begitu ya, Seimbang Pak, ya.
Jadi ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum itu harus berjalan seiring di dalam diri manusia. Karena begini, kalau kita ibaratkan bahwa ilmu agama itu atau ilmu pengetahuan itu adalah padi, maka apabila kita tanam padi, rumput akan tumbuh. Benar, Pak. Tetapi kalau kita akan tanam rumput, padi tidak akan tumbuh ya, Pak ya. Jadi kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, yang lain-lainnya akan mengikutinya. Tetapi kalau kita memiliki yang lainnya, ilmu agama tidak bisa ikut. Karena itu banyak orang berpikir bahwa contohnya melaksanakan ibadah haji. Banyak orang kaya tidak bisa pergi haji karena pikirannya tidak ke arah itu. Karena imannya yang masih lemah gitu ya. Benar, berarti belum ada keinginan juga. Belum ada keinginan, belum ada dorongan, kesadaran. Baik. Berarti sangat penting sekali kewajiban orang tua itu memang mendahulukan pendidikan agama juga ya Pak ya, Iya. untuk anak itu sendiri sehingga dia bisa mengetahui seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan wawasan ilmu pengetahuannya ya Pak ya. Berarti alangkah baiknya memang disarankan untuk para orang tua untuk mengedepankan pendidikan agama untuk anak itu sendiri ya Pak ya. Masya Allah. Kemudian apa lagi nih Pak untuk pedomannya? Islam mengajarkan begini ya, apabila seorang anak berumur 7 tahun, ajar sholat. Baik. Ajari sholat, bacaan sholat, pelaksanaan sholat, praktek sholat, dan lain-lain. Orang-orang tua kita di kampung pada umumnya, kalau dia sholat, punya anak, punya cucu yang masih setahun, 2 tahun, masih yang baru bisa berjalan 3 tahun misalnya, itu dibentang sajadah di sampingnya. Dia sholat. Anak itu sholat cuma 1 kali ikut ruku, setelah itu dia main. Itu tidak masalah. Dan itu memberikan pengalaman beragama kepada anak-anak. Dan itu pendidikan agama yang sangat penting bagi seorang anak. Oleh karena itu orang tua kita di kampung itu anak-anak dari awal diajar mengaji. Nah, di satu daerah di kota Jambi ini, misalnya di daerah bagian utara sana, Jambi Utara dulu namanya, seorang anak itu harus hafal Al-Fatihah yang benar, hafal ayat kursi yang benar, hafal suratul Ikhlas yang benar. Ini 3 ini pokok. Dan itu menuntut dia bisa sholat dengan baik ya. Dan jadi itu dulu ajaran yang paling utama bagi anak-anak itu ya. Baik. Sekarang sering terkendala seperti ini Pak, orang tua sibuk bekerja. Itu bagaimana pendapat Bapak itu? Bagaimana orang tua, kan kalau kita tahu bahwa anak itu madrasah pertamanya adalah ibu. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang orang tua yang ayah dan ibunya bekerja dan sedangkan anaknya berpendidikannya diserahkan kepada sekolah saja, itu bagaimana menurut Bapak? Ya, pendidikan itu kewajiban pertamanya adalah orang tua. Ketika orang tua berhalangan, maka bisa diserahkan kepada orang lain. Tetapi tetap dalam kondisi diawasi oleh orang tuanya. Tidak bisa lepas tangan saja begitu. Anak-anak ini diserahkan madrasah saja, setelah itu orang tuanya tidak kontrol. Itu tidak bisa. Jadi harus dibawa kontrol di rumah, dikontrol apa pelajarannya tadi, lalu didengar, lalu dididik. Dan orang tua itu juga harus punya ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak punya ilmu pengetahuan juga sulit. Iya benar Pak ya. Nah, seorang ibu, seorang bapak itu tadi dikatakan sebagai sekolah paling pertama. Madrasah pertama. Kita lihat misalnya kalau ada anak-anak kecil bermain-main di halaman, ada yang mulutnya kotor. Iya benar Pak sekali. Coba selidiki ke rumahnya, orang tuanya juga kotor mulutnya. Iya. Karena ada dia belajar dari Pak, ya? rumahnya pengaruh ya. Lingkungan Jadi pengaruh lingkungan itu, milieu itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu fitrah seorang itu dia mulanya bagus, baik, kemudian dia lahir dan dia besar di dalam lingkungan apa yang maka dikatakan dia bisa menjadi Yahudi atau Nasara. Karena proses itu tadi ya Pak ya. Maudul yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikannya Nasrani atau Yahudi. Yang menuntunnya ya Pak ya. Kalau tidak dituntun, anak dilepas begitu saja, maka dia belajar kepada lingkungan yang salah gitu ya. Misalnya kita lihat anak-anak nongkrong di pinggir jalan, itu belum tentu baik dan memang belum tentu semuanya jelek. Tetapi besar sekali kemungkinan dia akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Karena itu perlu ada kontrol dari orang tuanya.
Sehingga ada yang mengingatkan, ya begitu ya Pak ya? Iya. Ada yang mengajarkan, Mengajarkan, ya. sehingga tidak salah arah seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga bagaimana pendapat Bapak tentang sosial media hari ini nih Pak? Karena kan kita tahu bahwa sosial media sudah sangat luas sekali, dengan informasi apapun bisa kita dapatkan nih Pak. Itu apakah akan sangat terganggu fitrah seorang anak tersebut nih Pak terhadap sosial media tersebut? Dalam hal ini sebenarnya orang tua harus kontrol. Sosial media itu ibaratkan pisau yang bermata dua. Bisa dia negatif, bisa dia positif. Nah, orang tua tidak bisa membendung sosial media, tetapi mengarahkan anak menggunakan sosial media yang positif. Nah, persoalan sekarang adalah begini. Orang tua melarang anak megang HP, tapi dia pegang HP. Benar ya Pak ya? Nah, ini tidak bisa. Di situ kendalanya ya Pak ya? Kendalanya. Jadi ada satu contoh, ketika satu hari Mahatma Gandhi Iya Pak. diminta oleh seorang ibu menasehati anaknya yang perokok. Baik. Jadi dibawa anak itu ke Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi minta seminggu lagi. Heran juga ibu itu, kenapa harus seminggu lagi? Padahal ibu ini sudah ke dokter, sudah ke orang-orang lain. Iya. Terakhir kepada Mahatma Gandhi dia minta seminggu lagi. Datang lagi sini. Kemudian seminggu lagi berikutnya dia datang. Dia pegang kepala anak itu, berhenti merokok. Itu saja. Ibu heran. Lah ini ke semua orang bilang berhenti merokok. Dokter Sama bilang saja ya, dengan Pak ya? alasan macam-macam. Mahatma Gandhi cuma pegang kepalanya berhenti merokok. Ternyata anak itu berhenti merokok. Dengan cara apa nih Pak? Seminggu tadi Nah. apa yang dilakukan sama Mahatma Gandhi nih berarti, Pak? Mahatma Gandhi tidak berdoa, tidak apa-apa. Dia perokok juga. Memberikan dia waktu dulu Nah, berarti, Pak, jadi ya, dia selama mencoba. seminggu itu berhenti merokok. Baik. Kita tidak bisa menyuruh orang berhenti main HP kalau kita main HP. Baik, benar, Kita dulu Pak. harus berhenti, baru menasihati orang, berhentilah main HP. Mahatma Gandhi itu prinsipnya begitu. Dia tidak mau menasihati orang kalau dia masih melakukannya. Nah, setelah dia tidak melakukannya, baru dia menasihati orang. Dan ternyata ketulusan hatinya, keikhlasannya memberikan nasihat, itu manjur. Berarti kuat pengaruhnya dari Kuat, Mahatma ya. Gandhi tadi, awalnya perokok ya Pak ya? Awalnya perokok, Tapi dia ya. mengawali dari dirinya terlebih Ya. dahulu berarti ya Pak ya, sehingga Nah, anak itu sendiri bisa berhenti merokok juga. berhenti merokok. Nah, dari- problem kita sekarang ini, Iya Pak. melarang anak main HP, Iya. tapi maknya masih main HP. Nah itu bagaimana itu Pak? Ya maknya harus Seperti apa berhenti. Mungkin untuk Pokoknya komunikasi kalau saja tidak, ya Pak ya. paling sedikit jangan menengok HP di depan anak. Baik, Nah, benar ya, paling Pak, tidak ya. begitu ya. Tetapi selama anak itu masih melihat bapaknya celana pendek, lalu anaknya, ibunya pakai celana pendek di rumah, lalu melarang anaknya membuka aurat, tidak Benar. bisa. Berarti Sama diawali anak. dari orang tua itu sendiri Orang ya tua, Pak ya? jadi pengaruh orang tua itu sekolah pertama itu tadi harus betul-betul menempatkan dirinya sebagai seorang guru yang bisa ditiru. Contoh ya Pak ya, Contoh. percontohan orang tua itu adalah contoh Ya. bagi anak-anaknya Ya. gitu ya Pak ya. Jadi orang tua lah terlebih dahulu harus menjaga sikap, harus Ya. menjaga perilaku, kemudian apa yang seperti menggunakan handphone. Kalau kita mengarahkan untuk tidak boleh menggunakan handphone, berarti dimulai dari orang tua itu sendiri ya, Ya. begitu ya Pak ya. Sebuah tantangan ini buat pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah nih Pak. Karena selama ini mungkin hanya melarang saja, Melarang. tapi tidak mencontohkan seperti itu ya Pak ya. Masya Allah. Sekarang kita membahas tadi tentang udah cara pedoman mendidik anak nih Pak. Jadi bagaimana kalau anak itu sudah balik Pak? Bagaimana kita supaya tetap orang tua membimbing anak kita supaya tetap fitrah? Itu sebenarnya tergantung dari masa antara umur 3 tahun sampai balik itu. Kalau pada rentang waktu itu anak-anak itu akhlaknya ditata dengan baik, akhlaknya dibimbing dengan baik, maka ketika dia lebih dari umur 15 tahun, ketika dia remaja, itu mudah dikendalikan. Berarti Tetapi tergantung kalau awal selama ya, Pak ya? rentang waktu itu dia melihat kenegatifan di rumahnya ada, maka dia akan membangkang kepada orang tuanya. Jadi seorang anak itu ketika dia berumur 15 tahun biasanya, dia selalu membantah orang tuanya. Itu alamiah sebenarnya. Dia selalu membantah, dia tidak mau ikut peraturan, dia selalu menyendiri, apalagi dikasih HP, dia menyendiri kuncinya kamar, dia tidak keluar-keluar. Benar Pak. Nah itu
harus pendidikan masa itu. Jadi masa antara rentang waktu 3 sampai 13 tahun paling 3. Itu harus betul-betul terkontrol dengan baik. Makanya sekarang Departemen Agama itu mengadakan pendidikan PAUD. Itu mulai dari awal itu ya. Pendidikan Mulai anak dari usia awal. dini ya Pak ya. PAUD, kemudian ibtidaiyah, sanawiyah gitu. Nah, setelah itu baru aliyah gitu. Aliyah ketika dia sudah aliyah atau SMA, masa remaja yang pikirannya bergejolak, dia sudah punya pondasi. Baik buruk itu dia sudah ada ukurannya. Baik buruk menurut ukuran agama, bukan menurut ukuran masyarakat. Sebab kalau masih kita berpikir bahwa baik buruk itu ukurannya dalam masyarakat, ketika ditengok orang, maka dia taat. Tapi ketika dia sendiri, dia menjadi tidak taat. Karena itu puasa ini menuntun kita seperti itu. Jadi ketaatan itu ketaatan batin, bukan ketaatan sosial. Jadi kalau ketaatan sosial, ini kan orang tidak nengok, emak tidak nengok, bapak tidak nengok, minum saja. Hanya pencitraan berarti ya Pak ya. Ya. Tetapi kalau kita ketaatan batin, sikap batin kita, ada atau tidak orang melihat, kita tetap yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, jadi karena itu pendidikan agama bagi anak itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting menurut saya gitu ya. Baik, makanya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yang mana puasa menuntun kepada kembali fitrah gitu ya Pak. Itu seperti apa Pak konsepnya sehingga puasa itu bisa menjadi penuntun bagi kita untuk kembali fitrahnya Pak? Puasa itu kan terdiri dari satu, menuntun orang untuk menyadari dosa-dosanya. Benar Pak. Dia harus taubat. Itu satu. Bersihkan diri dulu. Kemudian dia harus memperbanyak pahala. Banyak beramal, banyak sholat malam dan sebagainya. Kemudian puasa itu juga menuntun kepribadian orang menjadi satu pribadi yang ikhlas gitu ya. Ikhlas, tidak berburuk sangka kepada orang lain, sehingga tidak mencaci maki orang. Iya, baik. Nah, itu dituntun dengan sedekah, saling memaafkan. Jadi membuka hati untuk orang lain. Gitu. Saling berbagi, ya, seperti saling itu ya berbagi. Pak ya. Semua orang dianggap baik, semua orang dianggap saudara. Maka diberi, kalau punya harta disedekahkan gitu ya. Baik. Jadi dengan itu berarti kita harus banyak-banyak memperbanyak pahala, memperbaiki kualitas ibadah kita seperti itu ya bertobat, Pak ya. Banyak mengumpulkan pahala menjadi lebih banyak gitu ya. Iya, Kemudian memperbaiki sikap batin. Iya baik Pak. Mohon izin Pak kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Hussein MPDI. Baik Pak, menarik sekali pembahasan kita tadi tentang fitrah ya Pak ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan tentang puasa itu sendiri nih Pak. Seperti apa dan bagaimana puasa yang baik itu untuk kita jalani ini Pak? Dipersilahkan Pak. Ya, puasa yang baik itu yang pertama niat. Jadi kita harus menyadari bahwa puasa ini bukan tradisi, bukan aktivitas tradisi, tetapi kesadaran batin kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. So, puasa itu tidak saja kepada kita, perintah semua orang yang pernah lahir di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini, tetap ada kewajiban puasa itu. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kamu menjadi bertakwa. Jadi kalau puasa itu sekedar tradisi, orang puasa kita puasa, maka tidak sampai kepada tujuan takwa itu. Benar. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita puasa ini karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amal itu tergantung niatnya. Al-a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niat. Saya ingin memberikan ilustrasi soal niat ini ya. Iya Pak. Dikisahkan di dalam satu cerita, ada satu pohon kayu besar
yang disembah oleh orang. Nah, di Sumatera ini jarang, tetapi daerah-daerah lain ada. Jadi mereka menyembah kepada pohon kayu itu. Jadi setiap maghrib mereka datang meminta-minta, berdoa di pohon kayu itu. Lalu ada seorang ustadz, dia bilang, oh ini harus tebang pohon ini supaya tidak ada lagi orang-orang musyrik di sini. Oleh karena itu, malamnya ustadz itu berunding sama orang-orang dan orang-orang sepakat. Dan ustadznya pun melakukan zikir-zikir malam itu untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengusir jin yang ada di pohon itu. Malamnya dia mimpi terjadi pertarungan dia dengan jin yang di situ, dan dia menang. Ustadz itu menang. Iya Pak ya. Cuman jin itu ngomong begini, sekarang kamu jangan tebang pohon itu, biarkan saya di situ, kamu akan saya beri apa? Setiap pagi kamu buka saja bantal, di bawah bantal itu akan saya taruh uang di situ. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Itu Semacam bagaimana Pak? pesugihan jadinya. Jadi besok pagi ternyata benar. Benar ya Uang Pak itu ada. Sehingga sampai setahun setiap pagi dia buka bantalnya, di bawah bantalnya ada uang. Tapi lama-lama sadar Ustaz, wah ini Nggak gimana benar ini ya. Kemudian Ustadz ini berpikir, wah ini tidak bisa begini, harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih itu. Tiba-tiba uang itu tidak ada. Ketika dia Jadi mengingkari mulai itu kali ya, hari Pak ya? itu uang itu tidak ada. Jadi setiap dia buka, lah kok tidak ada, marah dia. Wah. Marah. Kenapa tidak ada uang lagi? Kalau gitu pohon itu kita tebang. Dia ajaklah masyarakat. Malamnya dia mimpi lagi. Iya. Dia bertarung dengan jin itu, dia kalah. Ustadz itu kalah. Jadi yang pertama pertarungan pertama tahun itu dia menang. Tapi ini kalah. Kemudian dia sadar, kenapa saya kalah? Apa yang saya maksud dari cerita ini? Pada ketika dia pertama mau nebang pohon itu, niatnya karena Allah agar tidak ada kemusyrikan di sekitar situ. Itu niatnya. Ketika dia mau nebang yang kedua, dia niatnya karena marah tidak lagi mendapatkan uang di bawah bantalnya. Itu kan beda. Perbuatan yang sama tapi dengan niat yang berbeda, hasilnya berbeda. Dia kalah gitu. Jadi oleh karena itu niat itu betul-betul harus terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena misalnya di masjid orang baca doa niat, kita baca niat, tetapi kita tidak masuk di dalam hati kita. Jadi harus betul-betul masuk ke dalam hati kita, meresap ke dalam hati kita bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya Pak ya. Nah, sama dengan begini ya, ketika orang ngambil air sembahyang, orang cuci muka, kemudian cuci tangan, kemudian membasahi dahinya, kemudian telinga itu sunat. Ketika dia mau membasuh telinga, menyuci telinga, dia ingat ini perintah Rasul, hukumnya sunat. Dia cuci, itu dia akan mendapat pahala banyak. Tetapi ketika dia cuci-cuci saja begitu, sebagai tradisi, dia tidak mendapatkan pahala sunat itu. Jadi tergantung al-amal niat, tergantung niat apa yang niat kita dalam melakukan sesuatu. Termasuk di dalam Ramadan ini ya. Jadi kita sedekah itu harus dengan niat yang ikhlas, bukan karena minta puji dengan tetangga gitu ya. Bukan hanya pencitraan seperti Iya, itu bukan ya Pak ya. kita pergi salat itu kita harus dengan niat yang ikhlas, bukan karena kita menjadi imam kalau ustadz gitu ya. Menjadi imam bukan karena minta dipuji oleh masyarakat gitu. Tetapi kan betul-betul kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian apalagi nih Pak? Yang pertama sudah niat. Apalagi selanjutnya yang supaya kita puasa kita lebih baik lagi nih Pak. Iya. Supaya kita puasa lebih baik lagi, menata diri ya. Menata diri kita agar keikhlasan hidup. Kita harus ikhlas hidup ini. Kita harus ikhlas melakukan sesuatu. Misalnya kita memberikan sedekah itu karena betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu maka jiwa kita akan tertuntun menjadi lebih halus, lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak marah-marah gitu ya. Marah boleh tetapi tidak marah-marah gitu ya. Batasannya ya Pak ya.
dan batas-batas tertentu. Orang marah itu kan ada marah karena benci, ada marah karena ingin memperbaiki. Tetapi terlalu marah memperbaiki juga ada selesai masalahnya. Tidak baik pula ya. Tidak baik juga. Jadi Pak, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya tadi menarik sekali Pak, pembahasan kita tentang bagaimana puasa untuk jadi lebih baik itu ya Pak ya. Yang pertama tadi dengan niat yang lurus, niat yang benar, kemudian dengan menata diri seperti itu ya Pak ya, sehingga agar kita bagaimana ikhlas. Kemudian apa lagi nih Pak, supaya untuk puasa kita jadi lebih baik ini Pak? perbuatan yang paling merugikan dalam bulan puasa ini adalah mengumpat. Mengumpat ya Pak ya? Mengumpat. Itu perbuatan yang sangat merugikan. Kenapa? Apabila saya mengumpat seseorang, maka pahala puasa saya ini pindah ke orang itu. Sehingga saya kosong. Nah, jadi oleh karena itu jangan mengumpat. Usahakan membatasi diri. Kalau ada teman ngajak mengumpat, dalam hadis dikatakan ini soimun, saya sedang puasa. Jangan diajak mengumpat. Ditolak ya Pak ya? Ya, biasanya mengumpat ini pada ketika orang belanja ya. Gosip Belanja ya, di Pak, ya? pasar, itu semua berita kumpul dari situ. Kemudian menyebar dari situ. Nah, kemudian perbuatan yang paling menguntungkan adalah memberi buka puasa kepada tetangga kita. Masya Allah. Terutama orang tua kita, saudara-saudara kita, apalagi orang tetangga kita yang kekurangan gitu ya. Berbagi tadi ya. Jadi Pak, ya? kalau kita memberikan 1 gelas air untuk berbuka kepada seseorang, maka kalau dia mendapat pahala puasanya 10, maka kita juga ditambah Tuhan 10, tapi pahala dia tidak berkurang. Masya Allah. Begitu Dia ya, Pak, pahalanya ya? tidak berkurang. Tadi kita sudah dapat 10, dia dapat 10. Dengan kita memberi buka puasa, pahala dia ditambah 10 diserahkan kepada kita. Wah, begitu ya Pak ya? Jadi perbuatan yang paling menguntungkan adalah memberi buka puasa kepada orang lain. Ya. Perbuatan yang paling tidak paling merugikan adalah mengumpat, mencaci orang lain. Jadi dihindari ya Pak ya? Hindari Kalau itu. bisa yang biasanya nongkrong gitu ya Pak ya? Ya. Dihindari hal-hal itu supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu tadi ya Pak? Ya, ya. Kemudian dengan saya Mengumpat itu baik siang maupun malam ya. Oh iya, bukan hanya pas Bukan puasanya hanya ya Pak puasa ya? saja, malam-malam juga kalau sambil ngobrol gitu juga nggak boleh. Menghabiskan pahala kita sama Iya. ya Pak ya? Jadi malam itu dianjurkan salat taraweh, kemudian habis taraweh istirahat, tidur, menjelang sahur itu salat lagi, salat taubat, salat mohon doa apa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian makan sahur, kemudian kalau bisa tidur, kalau tidak bisa tidur ya tidak apa-apa. Nanti kebablasan Pak sahurnya Pak ya? Tapi Iya, tambahkan amalan-amalan yang amalan-amalan terakhir ya. Dengan sholat malam tadi, Ya. ya, sholat taubat seperti itu ya Pak ya. Dengan membaca Al-Quran mungkin Pak ya Baca diperbanyak Al-Quran. juga selama Iya, bulan iya. puasa ini ya Pak. Sekarang persoalannya begini, ada orang mengatakan saya tidak bisa Pak baca Al-Quran. Nah itu gimana itu Pak? Nah, kalau orang tidak bisa baca Quran, dia bisa baca Fatihah enggak? Kalau bersolat berarti wajibnya Bisa. sih dong Pak. Iya. Baca aja Fatihah itu banyak-banyak, itu kan Al-Quran juga. Semampunya berarti Iya. ya Pak ya. Baca aja banyak-banyak, itu membaca Al-Quran juga. Baca Qul huwallahu ahad banyak-banyak, itu membaca Al-Quran juga. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran itu secara khusus. Atau lebih baik mungkin hadir di majelis ilmu seperti Ya. itu ya Pak ya, belajar Kalau- kembali baik itu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti itu Pak ya, tidak hanya diam saja menahan lapar Ya. dan haus tadi ya Pak ya. Karena itu saya menganjurkan kepada semua masjid memiliki jadwal penceramah. Baik. Dan penceramah itu carilah yang berkualitas, jangan asal ceramah saja. Penceramah yang berkualitas sehingga memberikan ilmu pengetahuan kepada jamaah itu. Iya. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan gitu. Jadi jangan hanya saja hanya asal tunjuk seperti itu Iya, ya Pak ya. iya. Atau mungkin imamnya itu melulu itu berarti Iya. disarankan untuk berganti-ganti supaya Ganti-ganti, ilmunya ya. bertambah ya Pak ya. Ya, Begitu juga bagi orang-orang yang mungkin bacaan Al-Qur'annya belum lancar, jadi harus belajar kembali. Belajar. Kan ada tadarus Al-Qur'an ya itu ya Pak ya. ya ada terus. Dan tentunya akan dibina sama ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid tersebut ya Pak ya. Masya Allah. Di masjid Mm-mm. kami itu Iya Pak. pagi-pagi ada pelajaran ibu-ibu yang tua itu ya, baik. ibu-ibu diajar oleh ibu-ibu juga. Mm-mm.
Itu ada yang membenarkan berarti ya Pak, ada yang Ya, menyimakkan ya. ya. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi sekarang pembahasannya ini bagaimana nih Pak supaya cara agar kita bisa selalu menjaga diri agar tetap fitrah nih Pak. Karena kan ini puasa tadi mengarahkan kita kepada fitrah. Bagaimana cara kita supaya untuk tetap fitrah walaupun nanti Ramadan habis hingga kita sampai akhir hayat kita nanti nih Pak. Iya. Seperti apa caranya nih? Kita harus menyadari bahwa semua gerak-gerik kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar. Kalau tiga sifat ini kita yakini, maka kita ngomong nanti didengar Allah. Iya, Itu dicatat yang tidak kita baik. sadari ya Pak ya. Kalau kita melakukan satu perbuatan orang lain tidak melihat, ini pasti dilihat oleh Allah. Benar. Nah, jadi makanya keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penting. Baik Pak. Menjadi penting. Dan untuk itu selalulah berzikir walaupun kita sedang berjalan ya. Subhanallah. Apa saja yang mengingat kepada Allah. Baik sedang berjalan, duduk atau jadi kalau ketemu ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Paling tidak dalam hati kita berzikir gitu sehingga terhindar daripada ikut. Baik Pak, Masya Allah, Tabarakallah. Baik Pak, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Mohon izin kesimpulannya ini Pak, untuk program acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Ya, kesimpulannya adalah mari kita jaga kondisi fitrah kita yang sejak lahir itu. Dan kalau kita yakini selama ini bahwa kita banyak melakukan perbuatan dosa, inilah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun segala dosa-dosa kita, kemudian menambah amal-amal kita. Inilah Ramadan ini jangan dilewatkan. Sebab belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ada. Ya. Jadi kesempatan pemutihan inilah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sama dengan motor gitu ya. Bulan ini ada pemutihan STNK misalnya. Ya jangan dilihat dengan disia-siakan gitu. Baik, itulah tadi ya Pak ya, sesuai dengan tema kita puasa menuntun kepada fitrah tadi ya Pak ya. Barakallah, terima kasih Pak telah hadir di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.